pengen coba pedas. Beda sama mie yang lain. Sedap memang betul-betul benar. Ya ada lagi udah. Sedap aja memang pilihan. Itu saya umumkan sudah hilang. Seminggu kemudian muncul lagi. Nah, itu berkah bagi Anda. Begitu hilang, ya berkah juga sih. Lah kok muncul tiba-tiba validasi ada di BC28. Mohon izin, kami belum kopi. Coba cek ya Mas nanti Mas ya. Selama ada, manfaatkan. Karena Pak, bukan kami programmernya. Lalu terkait notifikasi bagi akun importer baru sekali. Coba masuk ke rekening akun importer, di situ ada menu monitoring blokir. Karena ini menyangkut ke importernya. Sebatas mana menu notifikasi di menu monitoring blokir ini, kami karena tidak memiliki akun pengguna jasa, kami tidak bisa update Pak. Melalui WA saya ingin tahu monitoring blokirnya yang di sisi importer bagaimana. Dalam hal ini adalah NPD dan SPTNP ya. Blokir, SPTNP dan NPD itu yang di monitoring blokir. Wujudkan pelayanan dan pengawasan lebih baik. Alfi Jawa Timur bersama anggota gelar Coffee Morning sosialisasikan sistem informasi berbasis web dengan CEISA 4.0 *. Surabaya. The Royal Indonesia TV, Ketua Alfi Jawa Timur Sebastian Wibisono pada press conference mengatakan, siang ini kita telah menyelenggarakan Coffee Morning. Kita berkumpul di sini agar semua bisa mengimplementasikan aplikasi CEISA 4.0 dan CEISA 4.0 ini terus dilakukan perbaikan terutama dalam hal performance serta perbaikan fitur-fitur yang dapat berefek pada performa CEISA 4.0. Tutur Sebastian Wibisono, tanggal 9 Agustus tahun 2024 di salah satu hotel kawasan Surabaya Utara. Memasuki era industri 4.0 era digital, dan dari keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang penerapan secara penuh mandatori CEISA 4.0. Memasuki generasi keempat, dalam rangka implementasi CEISA 4.0, Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai Tanjung Perak berikan asistensi kepada pengguna jasa. Bea Cukai Tanjung Perak Surabaya berupaya memberikan fasilitas yang sederhana, modern, dan lancar kepada masyarakat dengan menerapkan sistem aplikasi Customs Excise Information System and Automation 4.0 CEISA 4.0. Sistem teknologi informasi kepabeanan yang mendukung sistem pelayanan telah mengalami beberapa periode evolusi. Dengan pengembangan sistem teknologi informasi berbasis aplikasi formulir web yang disebut CEISA 4.0. CEISA 4.0 yang akan memfasilitasi integrasi dan kolaborasi G2G Government to Government, B2G Business to Government, dan B2B Business to Business. CEISA 4.0 meningkatkan efisiensi. Misalnya, CEISA 4.0 dapat mengirimkan rencana kedatangan fasilitas transportasi RKSP, manifest imigrasi, dan perutean. CEISA 4.0 juga memberikan kecepatan untuk menyelesaikan proses kepabeanan sebelum kedatangan barang, pre-arrival declaration. Lebih lanjut Sebastian mengatakan, Coffee Morning merupakan upaya untuk membahas kendala yang dihadapi oleh anggota Alfi dalam menerapkan CEISA 4.0. Diharapkan dengan adanya asistensi, diskusi dan dialog interaktif ini, kedepannya implementasi CEISA 4.0 dapat berjalan dengan lebih lancar dan optimal, sehingga dapat menghadirkan kesempurnaan layanan yang diberikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentunya. Pungkasnya. Kalau 1 atau 2 kontainer nggak apa-apa Pak, tapi kalau sampai lebih dari 10 kontainer, ya bolak-balik ngisi itu Pak. Menyampaikan bahwa informasi Bu Cornelia nih. Ini saya selaku PPJK dan NPOCC di
modul CESA ini di tempat kami sudah bisa Bu, di monitor blockingnya sudah tercantum Pak. Begitu. Tapi saya mau bertanya gini, itu kan informasi hanya DNP, NPD. Saya mau bertanya, kemarin sempat di grup juga, sudah dijawab juga sama Pak Bambang, tapi saya kurang lega. Jadi saya tanya lagi, ketemu langsung begini Pak. Status PIB-nya itu notul gitu Pak. Nah, apakah notul itu bisa muncul juga Pak di kolom monitor? Berikut laporan wartawan Royal TV dari Surabaya, Cok Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini jam 1 siang kita sudah melaksanakan kegiatan Coffee Morning dengan Bea dan Cukai dan juga lembaga RNSW Jakarta terkait beberapa isu yang memang sekarang cukup hangat di Tanjung Perak ya, terkait CESA dan juga implementasi SSM Puisi yang baru di launching tanggal 15 Juli untuk Tanjung Perak. Ya. Tentunya ini kita berharap informasi ini bisa memberikan satu gambaran kepada teman-teman anggota ALFI terutama khususnya di Tanjung Perak, berikan pencerahan dan advice terkait kelancaran dokumen SSM perizinan maupun CESA. Itu Pak. Nah, perlu juga saya sampaikan beberapa agenda di ALFI selain kegiatan program kerja yang sekarang ini berlangsung. Kemarin kita juga sudah mengadakan pameran di Departemen dalam Deperindak ya, Deperindak yang sudah dilaksanakan pada tanggal 7 ya. Kita akan terus melaksanakan kegiatan program kerja ini terkait sosialisasi. Ke depan juga ada beberapa agenda yang sudah kita siapkan untuk melakukan kegiatan sampai di akhir tahun. Tentunya kita berharap dari teman-teman media kita bisa dibantu untuk branding sosial di kegiatan-kegiatan ALFI. Kami juga sudah ada kerjasama dengan Transtalk untuk media cetak. Kami juga ingin di media sosial terus di-launching sehingga effort dan benefit yang bisa didapat dari teman-teman anggota ALFI kita bisa menunjukkan itu kepada anggota ALFI semua. Oke, mungkin ada pertanyaan. Ini saya kenalkan karena kita berempat, saya kenalkan juga kan kadang-kadang saya sendiri terus nih ya. Nah, saya kenalkan ini Pak Husni WKU bidang kepelabuhanan dan kepabianan. Sebelumnya saya kenalkan juga Pak Erik sebagai WKU bidang organisasi dan Pak Iko sebagai WKU bidang multimoda. Ya. Monggo nanti silakan kita bareng-bareng jawab ya. Monggo silakan Pak Husni. Baik, CESA ini merupakan aplikasi baru dari pihak Bea dan Cukai. Awalnya kita menggunakan mekanisme modul PIB. Kalau modul PIB itu memang ada software tersendiri, tapi ketika kita CESA ini udah under web. Artinya kemudahan dapat dilakukan oleh seluruh pengguna jasa. Digunakan bisa di mana saja. Ini memang kelebihan daripada CESA. Namun ada kekurangannya. Ketika naik banyak orang yang upload data di dalam web dan rawannya tadi sampai disampaikan oleh teman-teman dari Bea Cukai maupun dari RNSW rawan terhadap virus dan lain-lainnya sehingga mungkin menyebabkan jadi problem. Jadi dengan adanya CESA ini, dengan adanya SSM di LNSW sebagai leader sektornya dari seluruh departemen, ada 18 kementerian dan lembaga yang ikut ada di dalam sana, itu memudahkan kita selaku pengguna jasa cukup menginput satu kali masuk ke dalam servernya, apakah itu di SSM ataukah di CESA, maka secara automatically bergerak dokumen-dokumen itu ke masing-masing kementerian dan lembaga yang ada, dan ini terintegrasi, dan inilah kelebihan yang bisa kita dapat. Namun tetap dalam satu perubahan dari mekanisme yang dulunya menggunakan modul, pasti ada permasalahan-permasalahan yang muncul. Makanya program kerja kita mengadakan acara Coffee Morning ini salah satunya untuk mencairkan apa-apa yang menjadi problem. Dan alhamdulillah ALFI selama ini, ALFI Jatim khususnya, dalam bulan ini aja sudah beberapa bulan ini ya, 2 sampai 1 bulan, hitungan waktu nggak lebih dari 30 hari kita sudah melakukan Coffee Morning ke terminal operator, dan ini regulator. Itu mungkin tambahan dari saya. Memang CESA ini menjawab kebutuhan integrasi sistem di kementerian dan lembaga yang untuk kemudahan para pengguna jasa. Pengguna jasanya adalah para anggota ALFI.
karena memang harus single submission. Dibayangin kalau misalnya submitnya banyak pintu kan akan menjadi ribet. Nah, ini teknologi dan selalu di-upgrade dan ini terus disosialisasikan karena memang banyak ketentuan regulasi baik pengangkut, komoditi, kemudian industri dan lainnya yang masuk di dalam situ. Jadi ini adalah integrasi sistem yang disiapkan oleh pemerintah. Nah, tugasnya kita Alfi adalah mensosialisasikan dan mengupdate secara terus-menerus dan berkelanjutan. 40 ini kita juga baru mandatori di 11 Desember 2023. Jadi perjalanan waktu ini baru setengah tahun, Pak. Ya. Nah, bahkan Jawa Timur ini, terutama di Surabaya, ini sebagai pilot project yang mandatori tidak dibuka kembali ke modul. Ya, bahkan Jakarta pun baru dimandatori di tanggal 15 Juli kemarin. Ya. Dimandatori. Jadi kita benar-benar memang ingin mengawal sehingga kegiatan CISA 40 sistem ini terus bisa berlangsung dengan baik dan lancar. Sehingga setiap update berita, informasi, hot issue yang terkait permasalahan-permasalahan, kita langsung update dengan Bea dan Cukai. Kebetulan alhamdulillah Bea Cukai Tanjung Perak ini sangat komunikatif, responsibel dan sangat bekerja sama dengan kita. Sehingga semua kegiatan-kegiatan terkait sosialisasi dengan pengguna jasa dan Bea Cukai ini sangat cepat dan tepat waktunya. Seperti contohnya tepat saat ini implementasi yang SSM ini baru tanggal 15 Juli. Makanya kita cepat sosialisasi supaya tidak terjadi permasalahan yang akan timbul nantinya. Lebih itu, Pak. Ya. Harapannya ya tentunya kita sebagai asosiasi yang mengawal terus kegiatan-kegiatan sistem maupun kegiatan perkembangan yang ada di terminal maupun di regulator, kami berkewajiban untuk mengawal anggota yang mendapat kesulitan sehingga terus menjadi memberikan kelancaran, kebaikan bagi anggota dalam melakukan core bisnisnya di Tanjung Perak. Salah satunya mungkin juga inilah tugas fungsi daripada asosiasi. Asosiasi bukan hanya cuma sekedar bentuk saja, artinya kumpulan, tapi bisa memberikan manfaat kepada anggota-anggotanya yang memang mereka menghadapi kesulitan. Dan kami beberapa kali melakukan asistensi kepada anggota-anggota yang memang ada masalah. Nah, inilah salah satu tugas dan fungsi daripada asosiasi untuk bisa memberikan bantuan kepada para anggotanya. Kira lebihnya itu. Terkait dengan memang hari ini kan pertemuan kita yang kita dibilang ketiga kalinya, tapi dengan adanya nanti di pemerintahan baru, kami juga dari Alfi juga akan mengawal karena jangan sampai program yang sudah bagus ini tidak berganti, tapi akan disempurnakan lagi. Karena menjadikan kalau ini putus lagi, otomatis bahasanya wajah pemerintah ini kan juga di mata dunia kan kurang bagus. Tapi kami dari asosiasi cukup support mendukung terkait dengan yang ada di pelabuhan ataupun yang ada di bandara. Itu dari kami untuk menambahkannya. Ada 500 anggota yang perlu kita jaga di Jawa Timur terkait flow kegiatan operationnya, terkait bagaimana mekanisme bisnisnya. Kita berharap selalu dengan teman-teman pengurus bahwa kita harus mempunyai satu effort yang baik kepada anggota sehingga anggota melihat ada benefit. Ya, tadi saya sudah disampaikan sama Pak Husni, organisasi tidak hanya untuk branding saja, tapi bagaimana kita bisa menciptakan benefit bagi anggotanya.